Viral isu bahwa Presiden Jokowi ingin Pilpres tahun 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Alasannya terlalu lama kontestasi, habiskan perhatian publik. Keinginan yang sama juga disampaikan oleh Sekjen PDIP yang hanya ingin dua pasangan. Bahkan Adian Napitupulu menilai Pilpres tahun 2024 hanya diikuti Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies gembos. Dugaan desain Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan itu menuai perhatian, hingga ada yang bertanya, kenapa dengan Capres Anies Baswedan? Apakah takut kalah melawan Anies Baswedan? Sementara survei Anies nomor 3 kok masih saja mau dijegal? Oleh karena itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ingatkan Jokowi tentang Sumpah Presiden. Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY akhir-akhir ini mulai turun gunung melihat situasi politik yang mulai tidak sehat setelah adanya dugaan Presiden Joko Widodo akan cawi-cawi di Pilpres 2024. Terbaru, mantan presiden yang jebolan militer ini mengkritik soal dugaan bahwa Pilpres 2024 akan diupayakan hanya diikuti oleh dua pasangan tanpa Anies Baswedan. Dalam buku yang ditulisnya, selain menyinggung tentang cawe-cawe Presiden Jokowi terkait dengan kepentingan nasional, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga mengulas soal informasi bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tersebut hanya menghendaki dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, bukan 3 apalagi 4 pasangan pada pemilu presiden 2024 mendatang. Dalam bukunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do Not Wrong, SBY menilai tidak ada yang salah dari sikap kepala negara tersebut. Karena siapapun di negeri ini termasuk presiden tidak dilarang untuk punya kehendak dan harapan. Nothing wrong with him, tulis SBY dikutip KBA News dari bukunya Selasa 27 Juni 2023. Menurutnya, bisa saja Jokowi akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Bahkan apabila Jokowi meminta para pemimpin parpol yang tergabung dalam kabinet kerja dan para ketua umum parpol yang mayoritas adalah menteri dan sepenuhnya mengikuti yang disampaikan presidennya, menurut SBY tidak boleh kepala negara tersebut langsung divonis telah melakukan tindakan yang salah atau buruk. Karena bagi SBY yang bisa membuat cawe-cawe Jokowi menjadi bermasalah apabila beliau melakukan tindakan bersama dengan pembantu-pembantunya yang dinilai melanggar hukum dan atau menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power guna mencegah terjadinya pasangan capres-cawapres yang ketiga. Apabila Pak Jokowi bersama pembantu-pembantunya bekerja secara all out agar para pemimpin parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tidak membentuk pasangan ketiga disertai semacam ancaman, ya inilah yang bisa menjadi masalah, ungkap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Misalnya, dia mencontohkan sejumlah pemimpin parpol diam, baik langsung maupun tidak langsung, akan diperkarakan secara hukum dan akan masuk ke ranah pengadilan jika mereka tidak menuruti keinginan Jokowi. Karena konon Jokowi dan pembantu-pembantunya merasa mengantongi kasus-kasus pelanggaran hukum dari para pemimpin parpol tersebut. Kalau hal ini benar-benar terjadi, atau ya memang begitu yang terjadi, ini akan menjadi kasus yang serius, ungkap Presiden RI 2 periode ini, yakni tahun 2004 sampai 2014. Sebab SBY melanjutkan,
Jika benar ada ancaman hukum tersebut, berarti Presiden Jokowi telah melakukan politik tebang pilih. Bagi yang mengikuti beliau aman. Sebaliknya, yang balelo akan segera dijadikan tersangka dan masuk proses hukum. Ini tidak bisa mencegah tuduhan kepada Presiden Jokowi sebagai tidak etis dan tidak adil, katanya. Bahkan SBY melanjutkan, Presiden Jokowi akan dinilai telah mengingkari sumpah jabatan presiden. Apalagi Jokowi 2 kali mengucapkan sumpah jabatan yang antara lain berbunyi akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya pada tahun 2014 periode pertama dan 2019 periode kedua. SBY menjelaskan, para pencinta keadilan juga akan mendorong hukum ditegakkan sebagaimana yang berlaku kepada warga negara Indonesia manapun kalau para pembantunya memang terlibat dalam pelanggaran hukum yang serius. Ingat, prinsip-prinsip penegakan hukum yang berlaku secara internasional yang berbunyi no one is above the law atau juga the law is applied equally and fairly, paparnya. Bahkan lanjut SBY, yang lebih serius adalah jika seorang presiden menghalang-halangi sebuah penegakan hukum. Karena itu masuk dalam definisi obstruction of justice. Obstruction of justice ini sebuah tindak pidana atau crime. Di negara manapun ada sanksi hukumannya. Dalam undang-undang tentang tipikor di Indonesia misalnya, perbuatan menghalang-halangi proses hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi diancam dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Kalau hal ini terjadi di negara yang sama-sama kita cintai ini, pantaslah kalau ada kata-kata sumbang bahwa hukum bisa dipermainkan. Negara seperti ini sering dicap bahwa yang menjadi panglima bukan kebenaran dan keadilan, tetapi politik dan kekuasaan, tegas SBY. Sebagaimana diketahui, belakangan ini memang santer opini yang berkembang di masyarakat bahwa Presiden Jokowi menginginkan Pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon. Apalagi disampaikan para pengamat dan politikus yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Misalnya disampaikan pendiri Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yusuf Wanandi. Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak resiko, ujar Yusuf di program Rosi Kompas TV bulan lalu. Karena itu, dia pun meragukan akan ada partai koalisi pemerintah yang mengikuti Nasdem bergabung ke koalisi perubahan untuk persatuan mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pengaruh istana masih sangat kuat. Jangan kira istana tidak bisa mencegah itu, ujarnya. Bahkan penjelasannya lebih tegas disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Rama Hurmuzi. Politikus yang pernah tersandung kasus korupsi ini menyebut yang akan berlaga nanti adalah All President Man alias yang direstui oleh istana, yaitu duet Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto Erick Thohir. Dia menjelaskan Jokowi turun langsung menyiapkan skenario tersebut. Sementara soal Anies Baswedan yang sudah didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat dan PKS, apakah akan benar-benar maju? Dia menjelaskan tinggal ditunggu saja apakah serius 3 partai bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP akan mendukung Anies. Bagian dari skenario All President's Man yang akan bertarung ini, makanya Anies diduga akan berupaya dijegal, salah satunya dengan menerapkan politik stick atau ancaman hukuman, and carrot atau janji hadiah kepada 3 partai pengusung Nasdem, Demokrat dan PKS. Upaya meninjau kembali atau PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko ke Mahkamah Agung atau MA
terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat serta berbagai kasus hukum yang mencuat membelit sejumlah politikus Partai Nasdem dianggap bagian dari skenario setelah gagal mengiming-imingi keduanya. Kalau kedua cara ini gagal, upaya terakhir dinilai akan dilakukan adalah lewat KPK dengan menjerat Anies dalam kasus Formula E. Ini ancaman upaya terakhir untuk menjegal Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Kalau kita lihat, putusan ini super aneh, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, dikutip dari KBA News. Dari YouTube Bambang Wijojanto, Senin 19 Juni 2023.